Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan yang Allah beri dapat kita gunakan untuk semakin meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Kemudian kita selalu senantiasa berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya meninggalkan perbuatan maksiat agar Allah memberkahi dan meridhoi kehidupan kita hingga sampai akhirat kita akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang sangat singkat ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ayah bunda, tuan puan yang sama berbahagia dan dirahmati dan dimuliakan Allah, dan terkhusus kepada orang-orang baik yang suka melakukan kebaikan dimanapun Anda berada. Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man fatara sha'iman." Barang siapa yang dia itu memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka perbuatan baiknya itu menyiapkan makanan kepada orang yang sedang berbuka puasa, itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah memberikan pahala kepada dirinya sebagaimana orang berpuasa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi coba disimak dengan baik. Ada orang yang dia tidak berpuasa, tidak menahan lapar dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Lantas dia hanya melakukan kebaikan, yaitu memberi makan orang yang sedang mau berbuka puasa. Maka konsep kebaikan yang dia lakukan ini akan Allah balas dengan Allah berikan pahala kepadanya sebagaimana pahala Allah berikan kepada orang yang sedang berpuasa, meskipun dia tidak melakukan puasa. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa dengan konsep demikian itu, ghaira annahu la yanqusu ajri sha'imi syai'an, dan hebatnya dia mendapatkan pahala dari orang yang puasa itu, namun pahala yang Allah berikan kepada orang yang puasa itu tidak Allah kurangi. Jadi misalkan orang yang berpuasa dia mendapatkan 90 pahala dari Allah, kemudian orang yang memberikan makan dia juga mendapatkan 90 pahala dari Allah, maka kedua-duanya mendapatkan hal yang sama, 90-90, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang melakukan puasa. Maka dengan hadis ini kami dari Rumah Quran Al-Surui, Yayasan Baitul Quran Al-Surui, mengajak kepada ayah bunda, kaum muslimin muslimat, tuan puan, orang baik dimanapun Anda berada, untuk ikut berpartisipasi, mengambil kesempatan ini, menyisihkan sedikit rezekinya untuk anak-anak kami yang sedang melaksanakan saum, khususnya puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan apa yang ayah bunda, kaum muslimin muslimat, tuan puan, orang baik dimanapun Anda berada, sisihkan pada rekening yang kami cantumkan pada video ini, akan mendapatkan ganjaran pahala yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan ayah bunda sekalian, kaum muslimin muslimat, tuan puan, mendapatkan ganjaran kebaikan yang Allah beri berupa Allah balas dengan meluaskan rizki ayah bunda, kaum muslimin muslimat, tuan puan, orang baik dimanapun Anda berada. Sebab barang siapa melakukan kebaikan, apalagi dia rajin bersedekah, maka Allah akan meluaskan rizkinya. Sebab kebaikan yang dia lakukan tidak diberikan kepada orang lain, tetapi kebaikan yang dia lakukan itu akan kembali kepada dirinya. Orang yang sering melakukan kebaikan, maka dia akan terus mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, orang yang sering melakukan kejahatan, maka dia akan mendapatkan kejahatan lebih dahsyat dari apa yang dia lakukan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, umur kita ini singkat, kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa dan bagaimana kita akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tunda.
ambillah kesempatan ini untuk bekal kita. Barangkali ketika kita melakukan kewajiban kita, sebuah kebaikan, terus kemudian dalam konsep yang demikian itu Allah mewafatkan kita, maka itu akan menjadi jembatan terbaik bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mau mengatakan sebentar baru saya melakukan kebaikan. Tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia mendengarkan ajakan kebaikan dan dia mempunyai finansial, dia mempunyai kemampuan, maka dia akan segera tanpa berbasa-basi melakukan kebaikan dengan bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala dengan konsep demikian ini akan menenangkan hatinya, memberikan kesuksesan hidup kepada dirinya, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna tatkala dia kembali menghadap Allah, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan nikmat yang begitu besar, nikmat bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nikmat bertemu dengan Rabbnya karena dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah bunda yang mendengarkan mau ikut berpartisipasi dan mau mendapatkan fadilah-fadilah yang kami sebutkan dalam konsep memberikan makan kepada anak-anak kami, santri Yayasan Baitul Quran Al-Surwi di Rumah Quran Al-Surwi, yang mana mereka sedang melaksanakan puasa dan mempunyai program puasa, khususnya puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Kami sampaikan jazakumullahu khairan jaza kepada yang sudah ikut bergabung kepada kami, memberikan ala kadarnya rezeki kepada kami untuk menyiapkan makanan buka puasa. Kepada anak-anak santri kami di Rumah Quran Al-Surwi, mudah-mudahan mendatangkan pahala kepada ayah bunda sekalian. Yang terpenting adalah setiap kebaikan yang ayah bunda berikan kepada mereka, maka kebaikan yang mereka lakukan akan mengalirkan pahala kepada diri ayah bunda sekalian. Ketika mereka membaca Quran, maka pahalanya akan datang kepada ayah bunda. Ketika mereka sholat malam, maka pahalanya akan datang kepada ayah bunda. Ketika mereka menghafal Quran, maka pahalanya akan datang kepada ayah bunda sekalian. Dan setiap hari mereka melakukan kebaikan, kebaikan itu akan mengalirkan pahala kepada ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk tidak tunda-tunda lagi melakukan kebaikan. Sebab sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Kita mau hidup kita bahagia, kita mau hidup kita baik kelak di akhirat, itu terletak pada bagaimana akhir daripada kematian kita. Maka berbuat baiklah terus menerus sehingga ketika ajal menjemput diri kita, kita dalam kondisi berbuat baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.